How did the universe come into being? Are we alone in the universe? Is there alien life out there? What is the future of the human race? Seperti yang diungkapkan oleh Stephen Hawking, kita di alam semesta yang luar biasa luasnya. Apakah kita sendirian? Inilah salah satu penyebabnya para ilmuwan sampai hari ini mencoba untuk mencari kehidupan lain di seluruh alam semesta, dan sampai hari ini para ilmuwan dalam tanda kutip yang diberitahukan kepada halayak umum mengucapkan, masih belum menemukan kehidupan lain selain di planet bumi. Oleh sebab itu, di video kali ini, mari mencoba bersama mengungkap sisi lain dari para ilmuwan yang mengungkapkan bahwa belum didapatkannya tanda-tanda kehidupan selain di planet bumi. Sebelum masuk lebih dalam ke pembahasan, silahkan atur posisi, siapkan kopi dan makanan ringan, karena kita akan terbang tinggi menuju tak terbatas menembus seluruh alam semesta dan teori-teorinya. So that's why they're so secretive, but there's no aliens. Kata Presiden Bill Clinton, bahwa Area 51 hanya sebuah tempat penelitian untuk mengembangkan teknologi pesawat dan tidak ada sangkut pautnya dengan penelitian alien. Area 51, sebuah pangkalan militer rahasia yang terletak di Gurun Nevada, Amerika Serikat. Sejak berdirinya pada tahun 1955, Area 51 selalu menjadi pusat perhatian dunia, terutama dalam konteks penelitian dan eksperimen terhadap teknologi canggih. Sejak lama, banyak orang meyakini bahwa Area 51 digunakan sebagai tempat penelitian dan eksperimen terhadap teknologi dan makhluk asing yang berasal dari luar angkasa. And booster ignition liftoff of Space Shuttle Discovery, taking the space station to full power for full science. This is Mission Control Houston. Discovery roll program. Roger roll, Discovery. Discovery's roll maneuver is complete. It is now in a heads-down position on track for its flight to the International Space Station. Baiklah, mari kita melupakan terlebih dahulu teori konspirasi tragedi Roswell dan Area 51. Kembali ke topik utama, saya ingin mengutarakan sebuah teori gila, kita hidup di alam semesta ini tidaklah sendirian. Saya ambil rujukannya dari Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 29, yang berbunyi seperti berikut. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. Dan di antara ayat-ayat dalam tanda kurung, tanda-tanda kekuasaannya, ialah menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang dia sebarkan pada keduanya. Dan dia maha kuasa mengumpulkan semuanya apabila dikehendakinya. Quran Surah Asy-Syura ayat 29. Setelah kita mendengarkan surah di atas, kita bisa memperluas pandangan kita ke galaksi lain, kemungkinan adanya kehidupan di luar planet bumi menjadi semakin mungkin. Ada miliaran galaksi di alam semesta dan masing-masing galaksi memiliki miliaran bintang dan planet. Para astronom sampai hari di mana video ini dibuat telah menemukan ribuan planet di sekitar bintang lain di seluruh alam semesta. Per Maret 2022, NASA telah mengkonfirmasi lebih dari 5.000 planet di seluruh alam semesta yang sudah dijamah. Eksoplanet yang sudah ditemukan termasuk berukuran kecil, berbatuan seperti bumi, gas raksasa yang beberapa lebih besar dari Jupiter. Ada pula yang mirip bumi namun ukurannya berkali lipat, Neptunus Mini, planet yang mengorbit dua bintang, serta planet yang mengorbit pada bintang mati, dan beberapa di antaranya berada dalam lingkungan yang layak huni, yaitu jarak dari bintang induk yang memungkinkan adanya air cair di permukaannya. Sebagai contoh, planet Kepler 186f yang ditemukan pada tahun 2014, memiliki ukuran serupa dengan bumi dan berada dalam zona layak huni. Ini bukan hanya angka, masing-masing dari mereka adalah dunia baru, atau planet baru. Jumlah ribuan planet yang ditemukan ilmuwan ini hanya seujung kuku dibanding yang terdapat di ratusan ribu galaksi di alam semesta. Dengan demikian, kemungkinan ada kehidupan di luar planet bumi menjadi sangat besar.
Mari kita berandai-andai, jika memang di salah satu planet yang jauh di sana ada tanda-tanda kehidupan, maka kehidupan yang bagaimana yang mungkin terjadi? Apakah kehidupan itu cerdas atau hanya berupa mikroorganisme? Ada beberapa bukti yang menunjukkan kemungkinan keberadaan kehidupan cerdas di luar planet bumi. Misalnya, terdapat beberapa kejadian di mana sinyal radio atau gelombang gravitasi aneh telah diterima dari luar angkasa, yang menimbulkan spekulasi tentang keberadaan kehidupan cerdas. Sedangkan jika memang didapati adanya kehidupan lain di luar sana dengan kondisi belum cerdas atau lebih dapat dikatakan sebagai makhluk primitif, maka itu juga bisa mendasari faktor kenapa kita tidak bisa berkomunikasi dengan mereka dalam tanda kutip alien. Karena makhluk di sana lebih primitif dari kita yang mengakibatkan komunikasi tidak bisa terjalin. Namun jika yang ditemukan itu adalah mikroorganisme, maka itu adalah kemungkinan yang paling besar. Karena kalau kita melihat sejarah bumi, setelah terjadinya Big Bang, ilmuwan mengatakan bahwa mikroorganisme lah yang menguasai bumi. Dan mikroorganisme ini pun banyak ditemukan di beberapa planet di galaksi Bima Sakti kita. Namun jika kita berpendapat liar, tentang adanya konsep 4 dimensi, maka makhluk cerdaslah yang lebih besar kemungkinan ada. Untuk konsep 4 dimensi akan dibahas di video berikutnya. Untuk sekarang lebih fokus ke makhluk yang setara dengan kita, bukan dewa, malaikat bahkan Tuhan. Sejauh ini, belum ada bukti yang pasti mengenai keberadaan kehidupan di luar planet bumi. Namun, banyak ilmuwan dan ahli teori menganggap bahwa kemungkinan adanya kehidupan di luar planet bumi sangatlah besar seperti dijelaskan pada awal video ini. Jika suatu saat kita menemukan kehidupan di luar planet bumi, kemungkinan besar mereka akan memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal biologi, bahasa, dan budaya. Oleh karena itu, kerjasama dengan mereka akan menjadi tantangan besar dan memerlukan upaya dan komunikasi yang intensif. Namun, jika kita dapat membangun kerjasama dengan kehidupan lain di luar planet bumi, maka potensi untuk mempelajari teknologi dan pengetahuan baru yang dapat membantu manusia dalam banyak hal akan sangat besar. Selain itu, kerjasama dengan kehidupan lain di luar planet bumi juga dapat membuka peluang baru untuk eksplorasi dan penjelajahan di luar angkasa. Namun yang perlu diketahui juga, bekerja sama dengan kehidupan lain di alam semesta dapat membuka pintu bagi ancaman keamanan. Kita tidak tahu apa yang mereka pikirkan tentang kita atau apa yang mereka bisa lakukan kepada kita. Lalu, jika kita berhasil berkomunikasi dengan makhluk di luar planet bumi, kita mungkin menemukan bahwa mereka memiliki budaya dan nilai yang sangat berbeda dengan kita. Hal ini dapat menyebabkan konflik dan ketidaksepahamanan. Dan jika kita terlalu bergantung pada teknologi atau sumber daya dari makhluk di luar planet bumi, kita dapat kehilangan kemampuan untuk mandiri. Hal ini dapat berdampak buruk pada kemampuan kita untuk bertahan hidup jika terjadi masalah atau konflik di masa depan. Keuntungan dan kerugian bekerja sama dengan makhluk di luar planet bumi harus dipertimbangkan secara cermat. Kita harus memperhatikan risiko dan manfaatnya sebelum memutuskan untuk membuka pintu komunikasi dengan kehidupan lain di alam semesta. Namun, dengan pertimbangan yang baik dan persiapan yang matang, interaksi dengan makhluk di luar planet bumi dapat membuka pintu untuk kesempatan yang luar biasa dan mengubah pandangan kita tentang alam semesta secara keseluruhan. Kita tidak bisa menutup mata terhadap kemungkinan adanya kehidupan di luar planet bumi. Miliaran galaksi dengan masing-masing miliaran bintang dan planet menunjukkan bahwa kemungkinan adanya kehidupan di luar planet bumi sangatlah besar. Berdasarkan spekulasi ilmuwan, bahwa jika kita dapat menemukan kehidupan lain dan berkolaborasi dengan mereka, maka potensi untuk mengembangkan teknologi dan pengetahuan baru dapat menjadi tak terbatas. Namun, ada juga kemungkinan bahwa kolaborasi tersebut dapat membawa ancaman besar bagi manusia, seperti penyebaran penyakit atau invasi ke bumi. Oleh karena itu, jika kita ingin menjalin hubungan dengan kehidupan asing, maka harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan perlu dipikirkan matang-matang segala risiko dan konsekuensinya. Namun, pada saat ini, semua yang ada di video ini pada akhirnya hanyalah spekulasi dan teori. Kita masih belum mengetahui keberadaan kehidupan di luar planet bumi dan tidak dapat membuat asumsi tentang kemungkinan kerjasama antar makhluk di seluruh alam semesta lebih dalam. Oleh karena itu, para ilmuwan dan peneliti terus berusaha untuk menemukan bukti yang dapat mengkonfirmasi atau menyangkal teori dan spekulasi mereka tentang kehidupan di luar planet bumi.
Namun, ada juga kemungkinan bahwa pihak-pihak tertentu di dunia ini telah menjalin hubungan dengan kehidupan asing secara rahasia, dan mengambil manfaat dari teknologi dan pengetahuan baru yang mereka miliki. Terima kasih telah mengikuti semua alur pemikiran saya. Dari pembahasan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kemungkinan adanya kehidupan di luar planet bumi sangatlah besar, bahkan mungkin sudah ada interaksi dan kerjasama antar makhluk di seluruh alam semesta. Meskipun spekulasi dan konspirasi mengenai keberadaan kehidupan di luar planet bumi masih menjadi misteri, namun kita tidak boleh menutup mata dan terus membuka diri untuk memperluas pengetahuan kita tentang alam semesta yang begitu luas dan kompleks ini. Kita perlu menjaga keterbukaan pikiran dan terus berusaha untuk menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab mengenai kehidupan lain di luar planet bumi. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa ikuti channel ini untuk mendapatkan manfaat yang luar biasa.